Misalnya pedagang ke pasar pagi, berjuang dengan waktu, masa harus meninggalkan sholat subuh misalnya? Ya, ketika ditanya, wah ini perjuangan, ini juga jihad, anak bini saya butuh makan katanya. Ya, malah dibalikkannya dengan cara yang salah. Padahal kita yakin dan percaya apa yang Allah janjikan, mayyattaqillah aj'al makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi Bapak Ibu-ibu, keimanan kita itu akan diuji ketika kita berhadapan dengan keluarga kita, dengan harta dan usaha kita, dengan tempat tinggal kita, akan diuji. Kita akan ternilai sendiri, ya, bagaimana kita mensikapi itu, sehingga kita tidak justru meninggalkan jihad atau berjuang dan Allah, atau justru kita lebih mencintai apa yang kita miliki dengan apa yang Allah inginkan dengan harta yang kita miliki itu. Apa contohnya Bapak Ibu? Kewajiban berzakat misalnya. Jadi harta kita itu ada di situ milik orang lain. Lalu kalau misalnya dia enggan mengeluarkan zakatnya, lebih mengutamakan keperluan keluarganya, maka disinilah sebenarnya hakikat iman itu dampaknya, pengaruhnya terhadap amalnya. Jadi kalau dia enggan berzakat karena itu dia merasa hartanya, aku yang mencari, aku yang mengusahakan, aku yang berjuang siang malam mencari usaha, mencari rezeki, berdagang, kenapa harus diberikan sama orang lain? Nah, di situ yang menjadi ketegasan. Termasuk kisah yang memberikan kita sebuah pelajaran begitu hebat tentang Nabi Nuh alaihissalam. 950 tahun dia berjuang. Ketika tiba masanya, Allah perintahkan agar mereka naik ke perahu yang sudah dia buat sebelumnya. Hanya ada puluhan orang saja mengikut kepadanya pada saat yang sama. Anaknya itu tidak mau ikut, Bapak Ibu. Fitrah ayahnya muncul. Ya, artinya Nabi dan Rasul itu juga manusia biasa dari satu sisi sebagai manusia. Fitrah ayah muncul, dia minta kepada Allah supaya anaknya diselamatkan. Lalu apa kata Allah? Walaysa min ahlik. Itu bukan keluargamu. Ya, kan di situ ada tarikan keimanan Bapak Ibu. Antara bagaimana dia mensikapi apa yang dia sudah lakukan, hampir 1000 tahun, kurang 50 tahun dia berdakwah, ternyata anak kandungnya pun tidak beriman kepada Allah. Ya. Ini kan sebuah hal yang membuat kita pastilah bersedih, siapapun kita. Tapi pada saat itu, ya, Nabi Nuh, wajar, dia seorang Nabi dan Rasul, dia bersikap, dia memilih Allah dan Rasulnya, berjihad fisabilillah. Di situ jihadnya kan berjuang, ya, di atas perahu yang besar sampai nanti air itu surut kembali. Nah, itu contoh yang paling mudah. Kalau baginda Rasul pamannya tercinta, bayangkan Bapak Ibu, pamannya tercinta itu dia membela dia. Bahkan ketika dia masih hidup, pamannya itu tidak ada yang berani mengganggu Rasul. Tapi ternyata tidak beriman. Dan ketika dia meminta kepada Allah supaya mendapatkan fasilitas tertentu karena dia seorang nabi, itu pamannya, lalu Allah jawab dengan ketegasan, innaka la tahdi man ahbabta, sungguh engkau tidak akan bisa menunjuki orang yang kau cintai sekalipun. Itu bagaimana perasaan kita sebagai manusia. Nah, ini yang dikaitkan dengan bahwa semua itu ada tarikan-tarikan dan kita harus memilih. Dan ketika kita memilih jihad dan cinta kepada Allah, itulah sebenarnya buah dari keimanan kita. Ya, itulah buah dari keimanan kita. Tentu masing-masing kita punya catatan tersendiri. Ketika keimanan itu teruji, ya, dan kita harus punya pilihan, tidak boleh tidak memilih antara keimanan kita kepada Allah atau meninggalkan keimanan itu. Dan kita harus pilih itu dengan segala konsekuensi yang muncul dari apa yang sudah kita pilih. Maka kehidupan kita tentu ada orang tua, ada anak, ada saudara, ada istri, ada keluarga, ada harta, ada usaha, tempat tinggal,
itu kan semua tak lepas dari kehidupan kita. Tinggal jangan semua itu justru mendominasi keimanan kita sehingga melemahkan keimanan kita. Maka semua itu harus lebih mengedepankan cinta kepada Allah dan berjuang di jalan Allah. Ya, hal yang paling sering terjadi, jangan gara-gara usaha kita lalu kita lalai. Ya, apa bentuknya? Apapun bentuk usaha kita. Kalau dia jualan, mungkin gara-gara berjualan. Kalau yang biasa mungkin di kampung-kampung, gara-gara beternak Bapak Ibu, maghribnya bececeran. Ini kan realitas yang ada gitu. Ya, teruji keimanan seseorang itu. Ngurus kambingnya, ngurus ternaknya, ngurus jualannya. Misalnya pedagang ke pasar pagi, berjuang dengan waktu, masa harus meninggalkan sholat subuh misalnya. Ya, ketika ditanya, wah ini perjuangan, ini juga jihad, anak bini saya butuh makan katanya. Ya, malah dibalikkannya dengan cara yang salah. Padahal kita yakin dan percaya apa yang Allah janjikan, mayyattaqillah aj'al makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka.